Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lovers ya. Ketemu kembali bersama saya Yohansa Samudra yang akan temani Anda di Station Surabaya. Dan tentunya di sore hari ini saya akan menemani Anda di e-comment Station Surabaya. Nah, di perjumpaan dalam program e-comment ini ya, saya akan mengangkat atau memberikan sebuah obrolan untuk Anda semuanya lovers ya. Dan di mana hari ini merupakan tanggal 3 Mei 2021 merupakan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia. Nah, seperti apakah kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya dan sekaligus guru besar saya yang mendidik saya untuk bisa berkomunikasi di kesempatan kali ini. Ada Bapak Suko Widodo, pengamat komunikasi Universitas Airlangga Surabaya. Langsung saja menuju ke virtual Zoom kita di sore hari ini. Assalamualaikum Pak Suko. Malam Mas Wan, sehat ya? Gimana, sehat ya? Semoga sehat semuanya ini Pak Suko ya? Ya, sehat semua. Ya, Pak Suko Widodo, ini saya tergelitik nih Pak Suko. Ini merupakan Hari Pers Kebebasan Pers Dunia ya. Nah, ini kami sendiri ingin sekali merefleksikan bagaimana sih kebebasan pers Indonesia dalam guncangan politik dan juga pandemi seperti saat ini. Tapi sebelumnya ini Pak Suko, menurut Pak Suko sebagai pengamat komunikasi, sejauh mana kebebasan pers yang saat ini terjadi baik itu di dunia ataupun juga di Indonesia? Silakan Pak Widodo, Suko Widodo. Ya, terakhir memang indeks kebebasan pers Indonesia tidak terlalu bagus ya, termasuk indeks demokrasi ya, kecuali zaman Gus Dur, Habibie bagus lah. Tapi terakhir itu dengan berbagai kejadian, misalnya bahkan tahun 2018 ya kita pernah di bawah Timur, artinya sebetulnya ada problem besar terhadap dunia pers, dunia media massa di Indonesia. Apalagi ketika kemudian terjadi disrupsi dengan digital ini, terjadi disrupsi juga di dalam pers. Jadi pers sekarang ini kemudian kalau saya mengatakan hancur lebur kan agak ngeri Mas. Tapi sedang artinya ambiar ambiar yang kemudian dari identitas ideologi ambiar, kemudian dari sisi munculnya medsos, betapapun dia mulai menggeser media mainstream itu gitu. Diakui atau tidak, dan itu sedang berlangsung saat ini. Sehingga sebagai pengajar saya yang sudah 30 tahun itu kan juga terkaget-kaget Mas Yon, ternyata ini ada apa ya? Jadi hari ini pun saya terus memantau perubahan, ada metamorfose media saat ini yang pasti itu. Nah, kalau dari Pak Suko sendiri, peran daripada kebebasan pers saat ini, apakah sudah diterima di kalangan terutama untuk ini kan pers itu jembatan untuk memberikan berita atau informasi dari pemerintah ke masyarakat. Ini sejauh ini sudah baguskah atau seperti apa Pak Suko? Ya tidak bisa tidak bisa memang di kebiahuya ya. Tapi mulai pertanyaan-pertanyaan yang itu dilakukan setahun lalu ketika Dewan Pers juga menyatakan bahwa ada problem di dalam independensi pers. Pers ini sudah mulai ada agak lama sebenarnya yang mulai berpolitik. Nah, dalam perspektif idealis memang seharusnya dia tidak lakukan ketika pers itu dianggap sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tetapi secara teknologi, secara manajemen, secara eksistensi, memang pers sudah berfungsi, godaan politiknya cukup tinggi. Nah, sekarang tergantung dari idealisme dari pers itu, dan itu saat ini tidak mudah dilakukan karena ketika pers juga telah berubah menjadi industri, mau tidak mau kan dia juga harus menghasilkan keuangan untuk menghidupi komunitas yang di situ dan sebagainya gitu. Nah,
Kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan Pak Suko ini tadi ya, bahwa banyak sekali godaan-godaan yang tentu menjadi PR buat pers itu sendiri, dan apalagi perkembangannya pers sendiri sudah masuk dalam ranah bisnis atau harus bisa menghasilkan. Nah ini kalau Pak Suko sendiri untuk bisa mengatasi beberapa godaan kebebasan pers itu seperti apa ini Pak Sukowidodo? Ya, pertama aspek regulasi. Negara harus hadir untuk mengatur sistem bisnis ya. Tidak semua orang boleh mendirikan pers. Tidak semua orang boleh jadi wartawan, kecuali dia mendapat proses-proses pendidikan yang memadai. Kemudian dibangun sebuah iklim pers itu menjadi bisnis idealis. Ini bisa bertemu sebetulnya, ini bisa bertemu ketika kemudian sama misalnya dalam kehidupan kepengacaraan, advokat itu kan juga dia menjadi bisnis, tapi dia juga meletakkan satu aktivitas yang benar. Nah, pers itu juga harapan saya seperti itu. Jadi dia mengabdi untuk membawa kebenaran publik, bukan dia mengabdi kepada penguasa. Itu yang saya inginkan seperti itu. Dan sebenarnya dia menjadi mediasi. Sebetulnya kalau dia berada di tengah dan tetap tegar, itu dia bisa hidup gitu loh. Perkaranya kemudian dia harus, mohon maaf ya, dia di bawah hegemoni sebuah kekuasaan tertentu. Nah, ini tidak boleh. Jadi dia berpihaknya pada kebenaran. Nah, kebenaran itu kan bisa terjadi pada rakyat, bisa juga pada pemerintah atau ke lembaga itu. Nah, dalam posisi inilah versinya harus eksis, harus membawa idealisme itu. Karena tadi dari awal saya mengatakan bahwa orang-orang yang bergerak dalam dunia media ini harus orang-orang yang ya manusia setengah jiwa lah. Dia punya analis, dia punya kekuatan, dia punya kecerdasan dan sebagainya. Nah, kalau tadi itu dari segi di ranah politiknya ya, ini kalau sekarang ini saya ingin sekali mengetahui kebebasan pers di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ini kalau menurut Pak Sukowidodo seperti apa ini Pak Suko? Ya, ini situasi yang saya kira beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan di dalam kepada lembaga pemerintah, karena yang punya dana itu pemerintah, untuk mengumpulkan media ini. Sebetulnya kita tidak keblasuk ya, tidak keblasuk seperti ini ya. Berapa minggu kita ikuti PPKM, penderitaan panjang yang luar biasa. Hari ini Wuhan bisa selesai setahun. Nah, kita nggak tahu pasti. Karena apa? Karena masyarakat tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Karena masyarakat tidak diberi pengetahuan yang memadai. Ada kemiskinan informasi yang terjadi di mana-mana, sehingga mereka punya perspektif yang berbeda dari yang dikehendaki pemerintah. Kenapa? Karena sosialisasi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, waktu itu saya pengen sebetulnya media itu dirangkul oleh pemerintah dan kemudian bekerja sama. Nah, dalam kondisi tertentu sebetulnya ini bisa menjadi jalan keluar bahwa pers berkolaborasi dengan pemerintah, dibayar profesional dan melakukan sama-sama mendukung itu. Nah, ini yang kita sebut pers itu bisa berpolitik kebangsaan itu seperti itu, bukan dalam arti politik praktis, tapi pada titik tertentu harus melakukan pembelaan. Ini sama dengan apa yang dilakukan Presiden Truman ketika sedang menyerang pantai Babylon, Kuba, walaupun tentara yang kalah, tetapi harusnya kan Presiden itu membuka informasi itu kalau setiap serangan militer, dan itu dilakukan betul. Hanya dia meminta mengumpulkan pers untuk kalau boleh terserah Anda boleh beritakan tidak, tapi ini demi negara dan mereka ada kesepakatan di antara mereka. Nah, dalam posisi-posisi seperti darurat itu, pers itu kolaborasi harus dilakukan untuk sebuah tujuan tertentu dengan pemerintah. Oke. Harapan terakhir ini Pak Sukowidodo selaku pengamat komunikasi Universitas Airlangga Surabaya terkait dengan refleksi kebebasan Hari Pers Dunia. Ini apa ini yang ingin disampaikan oleh Pak Suko?
Ya, pertama pada industri pers tentu saja harus memberikan hak-hak yang sepenuhnya. Kalau negara ini menjaga sistem industri itu, saya kira tidak semuanya mendirikan pers sehingga kue iklan itu bisa dinikmati. Satu, yang kedua pasti Mas Johan dengan standar pendidikan tertentu akan itu. Dan yang ketiga perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik ini. Jadi masih banyak aparat atau masyarakat yang tidak tahu bahwa ada undang-undang pers 40 yang menyatakan bahwa jika seseorang menghalang-halangi kinerja wartawan maka dia bisa dihukum panjang. Nah, ini yang saya kira jaminan-jaminan itu harus disampaikan kepada publik, kepada aparat agar tahu bahwa jurnalistik ini adalah profesi yang mulia yang harus dijaga. Gitu, Mas. Jadi luar biasa ya teman-teman jurnalis ini yang memiliki atau mendedikasikan profesinya untuk masyarakat, dan ini harus ada perlindungan secara khusus ya untuk bisa memberikan atau kebebasan luang yang luas gitu ya Pak Suka ya, agar informasi tersampaikan begitu ya Pak Suka ya. Ya, saya sepakat bahwa negara harus kan ini kan intinya kalau di Amerika itu kan esensi utamanya kan freedom of speech ya, kebebasan bicara, dan itu esensi dari demokrasi mengekspresikan. Nah, dia di pasal 1. Nah, kita tuh di pasal 88F itu harus jelas. Itu sebetulnya inti dari demokrasi itu di pasal itu. Semua akan bergerak di situ dengan hak yang sama, dan itu dilakukan ketika kemudian ruang publik, ruang komunikasi publik itu terjaga dengan aman, dan yang menjaga itu adalah teman-teman wartawan, teman-teman pers. Karena itu pers harus menjadi ideal jika insan-insan pers juga mendapat perlindungan yang layak sebagai warga negara dan sebagai profesi yang mulia menurut saya. Baik, terima kasih Pak Suga Widodo sudah ngobrol bersama kita di Station Surabaya. Sukses selalu buat karir Pak Suga Widodo di UNER ya. Dan jangan lupa nih Pak, kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol di Station gitu ya. Sekali. Saya akan mampir. Saya tunggu juga di kampus Mas. Makasih Mas Johan. Baik, terima kasih Pak Suga Widodo. Selamat sore. Terus. Ya, baik. Ya, itu tadi obrolan saya bersama Bapak Suko Widodo, pengamat komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya, dan memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan ataupun juga refleksi di Hari Kebebasan Pers Dunia yang kali ini bertepatan tanggal 3 Mei 2021. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana. Setelah ini ada ngabuburit dari Masjid Al Akbar Surabaya. Tetap saja di Station Surabaya.